Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas sebelumnya, yaitu sebelumnya kita berbicara terkait apa itu atau definisi dari kalimat ataupun komunikasi persuasif. Kemudian yang selanjutnya kita juga berbicara terkait elemen-elemen komunikasi persuasif, yang dimana komunikasi persuasif bertujuan untuk membujuk, bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak orang lain untuk menggunakan produk kita, membeli produk kita, ataupun menggunakan jasa kita. Kemudian setelah itu terdapat beberapa elemen seperti waran, data, dan lain sebagainya yang dapat menunjang kemampuan komunikasi seseorang dalam membujuk, mempengaruhi, mengajak, ataupun mendorong klien ataupun calon klien untuk membeli produk kita, untuk menggunakan jasa kita, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan bicara atau kita akan belajar terkait fungsi dari komunikasi persuasif. Harus teman-teman tahu dulu apa pengertiannya, kemudian elemennya apa saja, baru teman-teman belajar terkait komunikasi persuasif ataupun fungsi dari komunikasi persuasif. Oke, kita mulai. Fungsi persuasif menurut ahli yaitu Desyani dan Gilar Gardana dalam bukunya, yaitu fungsi komunikasi persuasif adalah untuk fungsi kontrol. Kemudian hal tersebut berarti komunikator atau Anda sebagai pemberi informasi berusaha untuk mengontrol komunikan atau calon klien Anda agar mengikuti ataupun menjalankan apa yang Anda minta ataupun menjalankan apa yang Anda berikan informasinya, seperti itu. Kemudian fungsi persuasif ini juga berkaitan dengan fungsi pengawasan. Apa ya itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan yaitu di mana komunikator atau Anda sebagai seorang marketing berusaha mengawasi dan mempengaruhi komunikan ataupun calon klien Anda. Mempengaruhi di sini untuk menggunakan produk Anda, untuk tertarik menggunakan jasa Anda, membeli produk Anda. Oh, produk Anda bagus nih. Oh, produk Anda sangat menarik dari segi fasilitas, dari segi fitur, dari segi produk simple atau tidaknya, dan juga dari segi harga. Anda perlu jelaskan itu yang termasuk pada fungsi kontrol pada komunikasi persuasif. Yaitu selain itu untuk melindungi komunikan atau calon klien Anda menerima pesan yang tidak valid. Mengapa demikian? Itulah tugas Anda untuk sebagai seorang marketing memberikan informasi terkait produk Anda secara valid ataupun secara faktual berdasarkan fakta yang ada. Faktanya apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, produk Anda apa? Brandnya apa? Kemudian serinya seri berapa, keluaran tahun berapa, fiturnya apa saja, fasilitas yang bisa didapatkan calon klien itu apa saja, kemudian harganya berapa, apakah itu sesuai dengan kebutuhan si klien atau tidak. Nah, itu merupakan fungsi pengawasan pada komunikasi persuasif. Kemudian selain itu, Anda sebagai seorang marketing berusaha untuk melindungi calon klien Anda atas instruksi ataupun keterangan yang belum jelas. Nah, di sini tugas Anda memberikan instruksi ataupun keterangan yang pasti betulnya atau bisa dipertanggungjawabkan faktanya. Atau dengan kata lain, secara faktual Anda bisa menjelaskan secara detail fakta dan hal yang lainnya berdasarkan produk ataupun jasa yang Anda jual. Seperti itu. Kemudian selain itu, pada fungsi persuasif yang tadi saya sampaikan, kita berbicara ada 3 ya. Fungsi kontrol,
fungsi pengawasan ataupun perlindungan, selain itu juga fungsi pengetahuan. Selanjutnya kita berbicara terkait fungsi pengetahuan. Nah, di sini juga sebagai seorang tenaga pemasaran ataupun marketing yang tugasnya akan selalu berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda setiap harinya, teman-teman wajib memberikan sebuah pengetahuan ataupun edukasi terhadap suatu produk kepada calon klien Anda. Yang pada intinya calon klien datang ke Anda itu tidak tahu mau beli apa, kemudian fiturnya apa tuh nggak tahu. Nah, ini tugas Anda sebagai seorang marketing tidak hanya supaya produk Anda terjual, tidak hanya itu, tapi tugas Anda sebagai seorang marketing juga harus bisa mengedukasi atau memberikan sebuah pengetahuan maupun gambaran terkait suatu produk yang Anda jual berdasarkan fakta yang ada. Kita kembali lagi sebelumnya, produk A, produk B, produk C. Ini produk Anda semuanya, Anda jual berdasarkan fiturnya apa saja, seriesnya apa, brandnya apa aja, kemudian apakah berhubungan dengan kebutuhan si calon klien Anda atau tidak. Ini sangat penting. Hal tersebut dikarenakan dengan Anda bisa mengedukasi calon klien Anda, calon pembeli Anda, ataupun calon customer Anda, calon klien Anda pun juga tidak akan bingung apa yang ingin dibeli. Di sisi lain, teman-teman juga akan mendapatkan insight atau pandangan positif dari calon klien Anda tersebut. Oh, Mas ini sangat menguasai, oh Mbak ini sangat menguasai produk yang dijual. Nah, itu merupakan dampak positif dari teman-teman mengedukasi calon customer teman-teman semuanya. Yang dimana sebelum teman-teman mengedukasi, teman-teman juga wajib harus menguasai terkait seluk-beluk produk yang Anda jual, seluk-beluk jasa yang Anda tawarkan kepada calon klien. Itulah mengapa saya menyampaikan ada 3 fungsi komunikasi persuasif. Yang pertama ada fungsi kontrol, untuk mengkontrol customer Anda agar bisa mengikuti atau bisa membeli produk yang Anda tawarkan, membeli atau menggunakan jasa yang Anda jual. Itu untuk fungsi kontrol. Yang dimana kalimat persuasi di sini harus sangat Anda tekankan dan sangat Anda kuasai. Gimana caranya supaya customer ini membeli produk Anda? Kontrol customer ini supaya bisa mengikuti apa yang Anda berikan atau instruksikan. Oh, Masnya ini menjual produk ini. Ternyata bagus dan Anda silakan mainkan kalimat persuasinya di situ. Ajaklah untuk membeli ini, bujuklah untuk membeli produk Anda, ataupun pengaruhi ataupun dorong untuk membeli produk yang Anda jual ataupun jasa yang Anda tawarkan. Itu fungsi kontrol. Kemudian kalau fungsi selanjutnya perlindungan, ya, perlindungan untuk customer supaya tidak mendapatkan informasi yang tidak jelas. Ini juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Anda perlu memberikan informasi terkait produk Anda dengan jelas dan berdasarkan faktanya yang ada. Itu fungsi dari perlindungan. Setelah itu fungsi yang ketiga, fungsi pengetahuan, edukasi. Pelajari produk yang Anda jual, pahami jasa yang Anda jual, kemudian saat bertemu dengan calon klien, edukasi mereka. Oh, produk ini lebih bagus dari produk yang lain. Kenapa? Karena produk ini lebih bagus, lebih murah, fiturnya lebih lengkap, produknya pun lebih simpel. Nah, itulah mengapa teman-teman wajib bisa mengedukasi seluruh calon klien Anda supaya bisa membeli produk Anda. Oh, produk ini ternyata bagus, yang dimana sebelumnya calon klien ini nggak tahu. Diedukasi lah, oh ini bagus dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya si calon klien tertarik dengan produk yang Anda jual, jasa yang Anda tawarkan, seperti itu.